Di SMK Negeri 8 Jakarta itu sebenarnya udah ada loh acara podcast dan dulu namanya The Court. Sekarang kita hadir kembali dengan nama yang lebih baru yaitu WTB Waktu Tradevis Berbicara. Saya Inaya Nur Zahra selaku moderator dan juga yang akan memandu acara podcast pada hari ini. Tapi saya nggak sendirian nih, ada dua narasumber hebat yang ada di sebelah kanan saya. Yuk kita kenalan siapa aja sih dua narasumber hebat ini? Oke, aku yang pertama. Halo teman-teman semuanya, aku Naufal Chandra Ramadan. Kalian bisa panggil aku Naufal. Aku dari SMKN 8 Jakarta, dari kelas 11 Bisnis Digital. Nah, di sebelah aku ini ada teman aku, namanya. Halo semuanya, perkenalkan aku Agnina Rayobait. Bisa kalian panggil Raya. Aku berasal dari 10 RPL di SMK Negeri 8 Jakarta. Nah itu dia teman kita yaitu Nochan dan Raya yang akan berbincang-bincang hangat bersama kita pada hari ini. Nah teman-teman, tadi mereka bilang kan mereka dari kelas 11 BD dan 10 RPL. Penasaran gak sih 10 11 BD RPL itu maksudnya apa? Yuk langsung aja kita cari tahu dari Nauchan dan juga Raya. Oke, jadi kalau 11 Bisnis Digital itu jurusan yang berfokus pada pemasaran di bidang digital, Kanaya. Nah, biasanya materi-materi yang dipelajarin tuh kayak marketing secara digital, terus ada personal branding secara digital, dan masih banyak lagi kayak misalkan bikin-bikin apa namanya brand-brand produk secara digital, dan masih banyak lagi deh Kak pokoknya gitu. Seru banget ya, Seru kayak kita banget. explore dan bener-bener masuki dunia digital dan cara implementasinya ya, Iya, Nochan betul. ya. Nah, kalau misalkan RPL sendiri tuh gimana, Raya? Kalau 10 RPL itu ya Kak, RPL itu singkatan dari Rekayasa Perangkat Lunak. Itu berhubungan dengan komputer. Kita seperti coding-coding atau berbikin game, robot dan segala macam. Wow, dan di SMK Negeri 8 itu udah memenuhi ya dari standar fasilitasi yang ada untuk menunjang pembelajaran. Sudah Kak, sudah sangat baik. Wow. Nah, tapi so far Nochan dan Raya selama bersekolah di 8 itu gimana sih kesan dan pesannya kalau kita boleh sharing-sharing sebelum kita masuk ke inti pembahasan kita yaitu terkait inspirasi perjuangan dan kesetaraan gender. Boleh di-share Nochan ataupun Raya? Tentang apa nih Kak tadi? Jadi kesan pesan selama teman-teman bersekolah di 8 itu gimana sih? Oke, kesan pesan. Kalau untuk aku sendiri, aku senang banget sih bisa masuk SMKN 8 Jakarta. Tentunya karena di sini aku juga punya teman-teman yang suportif, terus guru-gurunya juga suportif banget. Iya, betul Ya kan? banget, betul banget. Ya, kegiatan-kegiatan aku juga di sini semuanya didukung full sama guru-guru sama teman-teman. Pokoknya kalau aku punya ide-ide apapun itu bakal disupport sama mereka. Mulai dari lomba, bikin karya, dan masih banyak lagi. Oke, berarti secara support SMK 8 itu nge-support banget ya. Betul. Oke, nah kalau dari Raya gimana? Kalau SMK Negeri 8 Jakarta selama saya sekolah di sini, SMK Negeri 8 Jakarta itu membuat saya bangga dan di sini tuh fasilitasnya sangat banyak dan mendukung dengan keadaan saya sekarang. Guru-gurunya juga sangat menginspirasi, sangat baik dan amat sangat memotivasi saya, mendukung saya untuk segala hal dari segi lomba-lomba, belajar, fasilitas dan segala macam. Nah, kalau untuk teman-teman di belakang layar setuju nggak sih sama statement yang diberikan sama Nauchan dan Raya? Setuju. Karena emang benar ya teman-teman, SMK Negeri 8 itu Top banget lah ya. Mantap. banget. Nah, kalau misalkan dari segi fasilitas, terus juga teman-teman di sini saling support, Bapak Ibu guru juga saling support. Menurut kalian, ada nggak sih yang pengen
pengen di-sharing-sharing terkait apa kelebihan dan kekurangan selama kalian itu menggeluti lah istilahnya ya, kayak menggeluti tuh bahasa terlalu berat ya Mbak ya. Menggeluti tuh kayak masuk gitu, kayak Nochan nih. Teman-teman kalau misalnya belum tahu, Nochan ini salah satu siswa berprestasi di SMK Negeri 8 Jakarta yang mana kerap kali mengikuti berbagai perlombaan seni tari dan hampir gak pernah kalah loh teman-teman. Wah, keren banget. Tapi tentu dong di balik pencapaiannya Nochan sampai dengan pada saat sekarang tentu ada hal-hal yang mungkin kita nggak tahu ya, struggle dia, gimana dia survive dan banyak hal lainnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung dengerin aja gimana sih Nochan sampai bisa achieve atau bisa meraih banyak hal sampai dengan sekarang. Oke, jadi aku cerita aja mulai dari aku SD ya. Sebenarnya dari aku SD itu aku nggak ada kepikiran sama sekali buat masuk atau mendalami di dunia seni tari. Karena pushan dari orang tua itu selalu nge-push buat jadi dokter kayak gitu terus. Tapi gimana ya, namanya bakat dan yang aku suka di situ kan. Aku tekunin terus tuh di seni tari dari kelas 2 SD. Nah, sebenarnya banyak struggle-nya tuh banyak banget. Mulai dari pembulian itu pasti ada. Dari teman-teman, dari orang tua murid. Yang paling aku ingat itu sih pas mau ada lomba ya. Oh ya, lomba antar kelas gitu. Jadi ini pas kayak SD nih, ini pas iya, SD. pas SD dibagi tim gitu kan. Jadi kayak beberapa orang tua itu tahu kalau misalkan aku punya kelebihan di bidang seni kan. Makanya aku mau ngajakin teman-teman aku semuanya buat ikut aja nih bareng aku. Yuk teman-teman, kita bikin suatu karya bareng buat lomba kayak gitu. Tapi ada momen dimana satu mama-mama ini nggak setuju. Dia tuh bener-bener yang kayak emang emang istilahnya punya Apa ya? punya ini lebih gitu, Punya keinginan atau kemampuan lebih. iya kayak punya kemampuan lebih kayak di anaknya itu terutama. Terus dia bilang kayak gini ke mama-mama yang lain. Dia bilang gini, kalian tuh mau menang apa enggak? Kalau misalkan mau menang, gabung aja sama anak aku gitu. Nggak usah gabung sama si Nochan, pasti kalah. Selalu dibilang kayak gitu. Terus itu disitu berarti aku kayak udah underestimate ya, secara iya, nggak bener. langsung ya. Ngerendahin aku kan. Terus giliran udah hari H, jadi aku cuma ngambil orang-orang yang bener-bener emang percaya sama aku. Dan akhirnya kita begitu lomba, itu terbukti semua di situ. Yang akhirnya lolos juara 1 itu kelompok aku, bukan kelompok dia. Kelompok dia bener-bener yang kayak ya udah kayak nerima nasib aja gitu loh. Terus berarti permulaannya tuh dari situ tuh. Jadi Nochan punya tekad lebih untuk bisa achieve banyak dan jadi kenal ya sama potensi diri sendiri itu. Iya benar. Terus dari SD lanjut mulai ke kelas 5 SD itu aku makin dalemin, tapi bukan ke seni tari, ke kayak senam-senam gitu, senam-senam daerah kayak gitu, kayak akrobik pocok-pocok. kah? Maksudnya nih masuknya ke senam akrobik atau? Iya, semacam kayak gitu. Bukan akrobik deh, kayak apa ya? Semacam pocok-pocok itu jadi siapa aku juga kurang tahu. Tapi pokoknya aku berawal dari situ, aku dalemin. Terus lanjut ke SMP, aku masuk ke cheerleader. Itu juga banyak banget struggle-nya. Mulai dari guru-guru yang ya pasti ada lah ya, pasti kata-kata thank you. Sorry. Thank you. Terima kasih. Emang gak cuma bapak ibu guru, murid-murid Iya, juga murid-murid berarti juga. ya. Murid-muridnya Oh, iya. juga. Terima kasih. Moderatornya haus nih. Iya. Lanjut. Oh berarti sempat jadi anak cheers juga ya? Betul. Di Berapa SMP lama tuh? aku ada sekitar 2 tahun lebih. Oh 2 tahun lebih. Iya. Sampai awal SMK aku masih lanjut cheers. Wow. Iya. Terus mulai dari situ udah selesai, aku alhamdulillah dapat banyak sertifikat buat masuk ke SMK yang aku mau ini ya, SMK yang 8 Jakarta. Terus akhirnya pas udah masuk SMK
kebetulan di sini tuh kan ekskulnya banyak banget. Itu aku udah pernah masuk teater, masuk seni tari, dan sorry. Dan di situ aku mulai dalemin lagi ilmu seni tari aku sama seni, iya, nambahin ilmu baru, pengalaman baru di seni teater. Oh, seni teater. Gitu. Anak teater mana suaranya? Kebetulan aku juga anak teater ya. Aku satu teater nih sama Nochan dan emang Ya. jiwa seninya tuh udah hit difference ya, nada rapper lah bahasa jakselnya ya, Chan. Iya betul. Nah, Mm-mm. sejak aku masuk teater itu juga, aku makin dapetin banyak pengalaman buat berbicara di depan umum. Sebelumnya aku sama sekali, pokoknya semenjak bulan-bulan itu aku cuma berani gerak doang, kayak ya nggak berani buat ngomong di depan umum kayak gitu teman-teman. Tapi sejak masuk teater, aku diajarin buat bisa dan berani buat ngobrol di depan umum seperti itu. Terus akhirnya ilmu itu akhirnya berguna juga buat aku di seni tari. Jadi di seni tari itu kan bukan nari doang ya, ada juga kayak drama tari. Penjiwaan juga ya. Iya, betul. Oke. Drama tari, terus ada drama wayang kayak gitu. Dan itu semuanya akhirnya kepake sampai sekarang dan akhirnya pokoknya Pokoknya jadi bantu Nochan untuk bisa memiliki atau menggapai banyak hal baik di masa sekarang iya, ya. betul. Akhirnya aku Oke. berprogres terus buat ya seperti tadi membuat ngomong di depan umum dan lain sebagainya. Dan sekarang jadi podcast, jadi speaker loh ya kan? Iya, betul. Keren banget ya. Nah, berarti bisa kita ambil ya teman-teman bahwasannya gak semua hal buruk itu bikin kita jadi seseorang yang buruk juga. Terkadang sesuatu yang buruk itu malah bikin kita jadi something yang seperti sekarang. Setuju? Setuju. Iya kan? Jadi hal simple itu meaningful lot ya bahasa zaman sekarangnya. Tapi menarik banget ya Nochan. Bisa seperti Noval Chandra yang sekarang ya. Iya betul. Terima kasih. Nah, ada juga teman kita yang hebat, yaitu Raya. Aku selama 1 tahun lah, hampir 1 tahun ngelihat Raya di 8 itu bener-bener gak ada abis-abisnya emas teman-teman. Kenapa? Karena melihat Raya itu bikin kita sadar ya bahwasannya ada loh orang yang sekuat Raya. Jadi penasaran nih sama Raya, boleh gak sih Raya di-share hal-hal yang bikin Raya tuh bisa jadi se-cheerful sekarang, bisa jadi se-top sekarang, dan bisa bikin kita semua di sini terinspirasi dengan adanya Raya di SMK Negeri 8 Jakarta. Ya. Boleh di-share gak sih? Aku dari pengalaman aku selama aku hidup, aku dulu SD itu aku kan enggak TK itu kan aku kan dulu pernah minim banget teman ya minim banget teman, kayak aku ya dicuekin segala macam. Lalu di SD di situ aku mulai menunjukkan diri aku, siapa aku gitu kan. Aku mulai aktivitas sana sini, cuman dulu namanya aku tidak bisa kemana-mana, fasilitas aku masih kurang, jadi aku masih kayak jarang untuk berekspor gitu. Terus ya aku masih belum bisa namanya kayak mencari bakat aku, bidang aku di mana. Lalu aku di SMP itu aku pernah yang namanya aku down mental di SMP. Waktu itu aku pernah punya ya teman sekelas, itu aku pernah kayak dulu kan aku kan belum punya kayak sekarang ya kursi roda yang sekarang. Jadi itu dulu aku pernah yang namanya ditinggal apa-apa, jadi aku didorong terus ditinggal. Jadi aku kayak ini aku harus kemana gitu kan. Jadi ya aku di situ down, terus aku pernah kayak lu nggak usah Rai, lu ini Rai gitu kan. Lalu ya di situ aku mulai
kayak berpikir aku nggak bisa diam saja gitu kan. Yes, Aku di situ memotivasi. Terus juga di bidang aku RPL itu dulu aku SD itu aku sering kali kotak-atik laptop ayah. Otak-atik laptop ayah. Iya. Oh. jadi keinginannya tuh dari SD ya, Ray? Iya. Mempelajari gimana cara kerja komputer dan sebagainya ya. Iya betul. Iya jadi aku kotak-atik gitu kayak coba ayah kan di bidang desain. Di bidang desain. Iya. Jadi aku coba kayak ayah ini gimana sih caranya desain, diajarin. Iya Penasaran. dikit-dikit gitu. Terus lama-lama aku juga kayak sering kotak-atik ya isi laptop lah gitu. Terus aku juga sering main game Dari Iya. PC gitu ya, dari Iya. laptop. Terus aku penasaran gimana sih cara bikin game dan akhirnya aku sekarang masuk RPL karena rekayasa perangkat lunak itu kan tentang komputer. Iya. Ya jadi aku melihat aku tertarik dengan rekayasa perangkat lunak gitu. Terus juga motivasi aku sekarang sih ya orang tua sih. Orang tua yang selalu nemenin Raya ya, yang Iya. selalu ada buat Raya. Iya. Fun fact, teman-teman, Raya ini masuk dari SMK, dari SMP ke SMK itu menggunakan jalur prestasi, teman-teman. Seberapa luar biasanya Raya yang sekarang ada di SMK Negeri 8 Jakarta. Kita beri tepuk tangan dulu. Aku waktu ngeliat Raya, kamu waktu MPLS itu kayak ini semangat banget. Serius deh, ini semangat banget. Mamahnya, Rayanya sendiri ya, kita semua sama-sama ngeliat sesemangat itu seorang Raya. Dan emang dukungan yang terpenting dan yang paling utama adalah dari rumah, dari keluarga. Dan Raya punya keluarga yang selalu dukung Raya, yang selalu ada buat Raya, yang bikin Raya seperti sekarang, percaya akan kemampuan Raya sendiri dan berhasil masuk ke jurusan yang Raya inginkan, yaitu RPL, rekayasa perangkat lunak. Itu keren banget Raya. Terus menarik deh, di RPL berarti makin seneng dong untuk otak-atik laptop, untuk jadi mempelajari berbagai coding dan segala macamnya tuh. Iya sangat. Jadi kayak lebih memperluas kotak-atik saya, maksudnya memperluas di ilmu komputer saya ya, seperti coding, bikin game karena saya pemain game juga gitu. Game juga. Ada nggak sih game yang udah pernah Raya buat atau lagi dibuat nih sekarang? Mungkin boleh di-spill sedikit. Saya sih lagi insya Allah kedepannya saya lagi mengikuti lomba game, bikin game. Lomba bikin game. Wow. Iya lanjut Ray. Iya saya lagi lomba kedepannya lagi bikin game. Ya itu ya insya Allah ya belum mulai tapi rencananya sudah dirancang lah ya. Sudah dirancang. Ya jadi insya Allah nanti stay tune ada gamenya. nanti langsung calling ya kalau misalkan gamenya udah ada gitu. Nah untuk ngerancang atau merancangnya nih Ray, itu butuh waktu berapa lama sih sebagai pencetus idenya dan juga preparationnya gitu? Mungkin sebulan 2 bulan ya Kak. Sebulan 2 bulan. Iya karena. Berarti udah mulai start nih dari bulan ini? Iya sudah mulai start. Itu lombanya individual atau tim? Kelompok Kak. Tim. Kelompok. Iya. Berarti Raya punya teman-temannya lagi. Tim, iya Kak. Menarik tim ya. Di kelas. Iya. Menarik. Dari Nochan dan Raya, bener-bener inspiring banget ya teman-teman. Terus juga cara kalian survive dari hal-hal yang kurang mengenakan sampai dengan kalian yang sekarang itu bener-bener bikin aku ngerasa bahwa dimanapun kita berada, kalau kita memang bintang ya akan terus jadi bintang. Iya betul. Setuju Kak. Balik lagi ke tema dari acara kita, yaitu tentang
inspirasi perjuangan dan peran kesetaraan gender. Kalian pernah nggak sih ngerasa kalau misalkan nih Nochan maupun Raya ngerasa tari itu kan harusnya buat cewek, pasti ada dong omongan-omongan kayak gitu pasti ada kan? Atau otak-atik komputer itu kan biasanya kerjaannya cowok-cowok. Iya. Nah itu kalian tuh Betul. menanggapi, mengolah dan merespon hal-hal seperti itu tuh gimana guys? Kalau aku pribadi, aku nggak pernah nanggepin. Aku selalu nanggepin ya iya, kayak bener. idgaf ya idgaf. Kayak udah ini diri gue yang jalanin, ya mau gimana. Terus tapi aku pernah nih punya pengalaman baru kemarin ini. Aku diajak sama sanggar aku buat ke Oh Nochan nih anak sanggar ya? Iya, anak sanggar tari. Boleh di-spill dulu sanggarnya apa, barangkali mau belajar lebih kayak Nochan. Iya. Gimana? Aku ikut 2 sanggar tari, yaitu yang pertama ada sanggar tari Swadara Warna Indonesia, lalu yang kedua ada sanggar tari Swarga Loka. Gitu. Nah, yang kemarin ini aku diajak buat ke merayakan Hari Tari Sedunia 2025 24 jam menari di ISI Surakarta. Seperti itu. Kalau udah beda level emang beda ya? Beda-beda. Di Surakarta loh lombanya, oke? Nah, waktu aku di sana itu, aku bener-bener ngerasain perbedaan yang aku dapetin dari pas aku masih di Jakarta. Kalau di Jakarta itu bener-bener pemikiran teman-teman aku ke aku itu kayak misalkan, lu ngapain nari, lu cowok, lu gak perlu berprestasi di dunia tari, lu fokus aja sama bidang-bidang lu, misalkan di bisnis atau misalkan lomba di luar bisnis, misalkan kayak main sepak bola or something like that. Itu aku bodo amatin aja. Aku tetap fokus sama tujuan aku buat jadi seniman tari di Indonesia, buat ngelanjutin bakat mamaku juga. Oke. Oh berarti ini tuh udah turun menurun ya? Iya, dari mamaku. Nah, pas aku di Surakarta, perbedaan yang aku rasain adalah semua orang gak perempuan gak laki gak gitu perempuan ya? gak laki, mereka itu bisa ngargain seni, bener-bener laki-laki dan perempuan itu nggak ada bedanya di sana. Pokoknya lo mau berkarya ya udah silakan gitu. Beda banget sama pas masih di Jakarta itu. Seperti itu. Jadi ya kalau aku pribadi kayak aku bilang tadi, aku bodo amatin aja, nggak peduli, fokus sama tujuan kamu buat gapai cita-cita kamu ke depan nanti jadi seniman. Gitu. Ini mindset orang mahal nih. Kenapa? Karena zaman sekarang percaya diri tuh susah ya. Percaya diri tuh susah, percaya akan kemampuan diri sendiri itu susah, mengenal diri sendiri itu susah. Dan setiap orang memang punya prosesnya masing-masing. Tapi prosesnya Nochan untuk bisa bikin Nochan seperti sekarang itu keren sih. Gokil ya. Karena susah loh kalau ngomongin omongan orang lain ya, nggak akan ada habisnya ya guys ya. Tapi bagaimana kita bisa mengelola, bisa merespon omongan-omongan tersebut menjadi suatu karya yang udah diterapin sama Nochan. Itu keren. Terima kasih. Nah kalau Raya, Iya kak. pasti tadi Raya udah cerita ya, namanya orang. Tapi sekarang di SMK Negeri 8 itu, kalau Raya belum tahu nih atau teman-teman di sini belum tahu, itu sering banget loh Bapak Ibu guru banyak yang bilang kalau Raya tuh punya semangatnya tuh beda dari kita. Bedanya apa? Ya dengan kehadiran Raya sekarang gitu loh ya guys. Jadi gimana Raya merespon hal-hal yang kurang mengenakan gitu ya? Iya. Atau hal-hal yang bikin Raya tadi down, jadi bikin Raya seperti sekarang yang punya semangat yang gigih gitu, pantang menyerah. Selain dari orang tua, ada nggak sih faktor lain yang bisa Raya share ke kita? Iya kak. Aku itu aku bisa menjadi semangat sekarang, tidak takut untuk bersosialisasi dengan semua manusia yang ada. Semua manusia yang ada ya? Iya. Oke. Itu aku karena aku
mikir, manusia itu bukan manusia yang lemah. Manusia itu bukan manusia yang lemah. Oke, sekali lagi kita dengerin, manusia itu bukan manusia yang lemah. Ya, Oke, bagus Raya. kekurangan manusia itu, semua manusia pasti punya kekurangan. Kalau saya dengar dari orang manusia itu pasti banyak kekurangan. Tapi kekurangan itu bukan jadi hambatan untuk kita maju seperti layaknya bintang. Setinggi bintang. Iya. Wah, lanjut Ray. Iya, jadi saya sendiri omongan orang yang masuk kayak omongan yang kurang bagus itu saya bodo amatin seperti kakaknya tadi. Seperti kakak Nochan itu apapun orang bilang, apapun orang menghujat atau bagaimanapun itu kita bodo amatin saja. Karena itu bahkan kalau misalnya orang menghujat itu menjadi salah satu motivasi paling banyak motivasi saya paling baik untuk saya untuk menilai diri saya sendiri. Semakin banyak yang nggak suka berarti semakin ketahuan dong value diri Iya, kita. iya betul Kak. Jadi kita memperbaiki diri dari omongan orang-orang itu. Introspeksi diri adalah dari orang-orang di sekitar kita ya. Iya betul Kak. Itu luar biasa banget guys. Luar biasa banget. Aku jadi moderator di segmen kali ini ya. Gak mau udahan rasanya nih. Karena tadi dari yang disampaikan Nochan, yang disampaikan Raya, itu bikin kita sadar manusia itu punya dua tangan. Kalau misalkan kita nggak bisa nutup semua mulut orang-orang di sekitar kita, tapi kita bisa nutup kedua telinga kita untuk kita terus lari kejar apa yang emang harusnya kita kejar. Dan itu yang kita terapkan, dan itu yang Raya serta Nochan terapkan ya. Betul. Keren banget ya. Nah, pengalaman udah, terus cara survive juga udah. Dan dari obrolan ini kita jadi tahu gitu ya pandangan perspektif dari Raya maupun Nochan terhadap realitas dunia itu seperti apa. Tapi kalau misalkan kita ngebahas lebih luas terkait kesetaraan gender, sejauh ini Nochan dan Raya sudah merasakan itu belum sih? Maksudnya gimana tuh? Kesetaraan gender kayak penyimpangan-penyimpangan lah yang bikin kita tuh jadi sukar untuk explore diri. Gimana tuh? Kayak kalau zaman sekarang itu kan apa-apa masih menjadi pembahasan ya antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau aku ngelihat Nochan dan Raya, kalian adalah bukti nyata bahwa equality, gender of equality itu udah benar-benar bisa kita terapkan ya. Dan di SMK Negeri 8 sendiri gitu, itu menurut kalian apa sih yang kalian rasain tentang kesetaraan gender di sekolah kita tercinta SMK Negeri 8 Jakarta yang mungkin bisa kita sama-sama share atau dengarkan oleh teman-teman yang nanti dengerin podcast kita? Itu di SMK Negeri 8 tuh udah setara, udah merata atau belum sih? Menurutmu gimana? Udah sih Kak. Udah. Kesetaraan gender di 8 itu sudah ada. Iya, jadi kayak saya sendiri rekayasa perangkat lunak itu kan untuk cowok ya. Iya. Banyakan umumnya itu untuk cowok. Tapi kami cewek itu juga bisa untuk ikut serta dalam ilmu coding, ilmu komputer. Di kelas saya sendiri nih, kan di SMK Negeri 8 Jakarta itu siswa-siswinya satu kelas itu berjumlah 36 orang. Ya. Nah, tadi saya sebutkan kalau di kelas saya itu banyakan cowok-cowok. Iya. Berapa sih jumlah siswa-siswi di kelas saya sekarang? Jumlah siswi di kelas saya itu cuma 5. 5 guys.
5 ya? 5. 5. Tapi Iya, itu 5, Kak. kalian semua bisa menyetarai lah kemampuan teman-temannya yang laki-laki. Bisa dong. Bisa. Bisa, Kak. Tapi itu bukti nyata ya teman-teman, bukti nyata bahwa perempuan itu juga bisa loh kayak gitu. Iya. Juga bisa loh menguasai perangkat-perangkat Angkat lunak. digital atau perangkat-perangkat lunak. Oke. Dan so far Raya merasa aman dan nyaman berada di lingkungan kelas Raya untuk Aman, tetap nyaman. menimba ilmu. Nyaman, Kak, nyaman sekali. Berarti memang fasilitas di SMK Negeri 8 Jakarta itu gak usah diraguin ya teman-teman. Iya, betul Gak betul. usah diraguin ya. Nah kalau Nocam Hah. di bisnis digital, apakah tadi seperti Raya banyakan SDM ceweknya atau SDM cowoknya atau malah jumlahnya seimbang nih, balance nih? Kalau di bisnis digital itu jumlah cowok sama ceweknya seimbang semuanya. Iya, semuanya bisa apa ya namanya? Berbaur, Iya, berbagi ya. berbagi dengan yang lainnya. Cuman apa ya? Aku pengen bahas kalau misalkan di seni tari, maksudnya keluar dari bisnis Keluar dari digital. bisnis digital, oke. Kata aja. Oke, ini kita minum dulu kali ya guys ya. Kita break sebentar, kita minum. Tapi seru ya guys, kayak kita sharing-sharing, jadi nambah pengalaman dan juga ilmu juga nih untuk teman-teman yang nanti akan ngedengerin nih ya. Oke, gimana tadi di luar dari pembahasan terkait bisnis digital? Oke, jadi kan tadi pertanyaannya apa nih? Pertanyaan tentang kesetaraan yang ada di lingkungannya Nocan lah ibaratnya. Di yang SMKN paling 8 terdekat. Jakarta ini Iya, di kan? SMKN 8 Jakarta. Oke, kalau menurut aku kesetaraan gender itu tersebut udah ada, udah benar-benar setara. Jadi ada suatu momen waktu itu ada OSIS ngadain acara apa namanya Kartini Festival itu ya. Kartini Festival ya, Iya. baru aja tuh kemarin. Ya. Nah, di Kartini Festival itu ada kategori lomba namanya Kartini Creative Showcase kan. Oke. Nah, di situ aku pengen nyalurin karya aku yang bernama Kartiniku. Itu gak cuman anak perempuan kan itu kan nari ya. Iya, itu nah. Nah, itu gak cuman anak perempuan doang yang mau ikut berpartisipasi. Kamu sih? Partisipasi. Iya, apa sih? Minum dulu. Minum dulu ya. Iya, apa sih? Berpartisipasi ya udah. Berpartisipasi, pokoknya itu. Anak-anak laki dari kelas aku juga banyak yang ikut buat bantuin kelancaran dari showcase tersebut. Terus juga banyak juga tim-tim belakang layar seperti yang bantuin tim properti buat kelancaran karya itu tersebut, buat ngebantu buat bikin bangga kelas kita kayak gitu. Jadi menurut aku sih udah kesetaraan gendernya ya stabil banget sudah lah ya, stabil. balance banget lah ya. Iya, betul. Emang tapi aku pribadi ya yang kebetulan beda jurusan sama mereka, aku juga ngerasa demikian. Kalau tadi RPL itu banyaknya laki-laki, SDM laki-laki, kalau di AKL atau akuntansi keuangan lembaga itu banyaknya perempuan. Tapi untuk penguasaannya, untuk ilmunya, untuk berbagi, sharing dan segala macamnya itu kita udah setara banget guys. Kita yang perempuan kadang butuh yang laki-laki dan sebaliknya, dan kita saling melengkapi. Betul. Dan itu ya yang diterapkan memang Iya. pendidikan yang diterapkan di SMK Negeri 8 Jakarta. Betul, Kak. Itu dia. Nah, aku udah ngebahas tentang tips and trick belum sih guys? Belum ya? Belum. Tapi ada nggak sih tips and trick buat nanti mungkin peserta didik baru ya kan, peserta didik baru atau teman-teman yang mungkin pada saat ini lagi ngerasa down, untuk teman-teman yang mungkin saat ini lagi bingung mau startnya tuh dari mana, mau
evaluasi dirinya tuh seperti apa dan implementasi ke depannya itu bagaimana, itu mungkin bisa kita kasih kali ya, di sini bisa kita fasilitasi ya dengan ada nggak sih tips and trik dari Raya maupun Nochan untuk teman-teman warga Tradevis maupun teman-teman lainnya yang menonton video ini terkait apa yang sedang dihadapi sekarang untuk bisa survive, untuk bisa lebih tough, untuk bisa lebih heal, lebih peace, lebih berdamai sama keadaan tuh, boleh nggak sih di sharing-sharing tips and triknya? Boleh banget dong. Dan sudah apa ya, ya semoga bisa terus berangsur lama lah ya. Oke, berarti kita udah dapat persetujuan ya dari teman-teman kita Raya maupun Nochan untuk ditampilkan karyanya. Mungkin nanti kalau gamenya Raya udah jadi kita bisa sama-sama review gamenya Raya ya teman-teman. Oke. Nah, oke, back to topic tips and trick. What do you guys share about your tips and trick to us? Asik, agak jaksel ya, agak jaksel ya. Kayak gimana itu? Oke, kalau aku sendiri kayak aku tadi bilang tadi itu, kalau aku pribadi, kalau misalkan kalian punya cita-cita, raih cita-cita kalian sendiri tanpa harus nengok ke belakang. Dalam artian nengok ke belakang itu ada banyak apa ya namanya? Ada banyak perspektif kan? Ya, perspektif. Banyak orang-orang yang suka, banyak comotan-comotan itu kalian ilangin aja. Kalian gak usah peduliin. Kalian terus fokus sama tujuan kalian, fokus sama tujuan hidup kalian. Kalian mau jadi apa? Kalian kejar dan ya seperti itu aja. Berarti lebih ke ya udah fokus sama cita-cita. Ya, fokus sama cita-cita. Sama target gitu. Betul. Ya. Nah, kalau Raya sendiri nih, Raya yang guys, she's a really greatest woman here. Yes. Dari banyaknya orang-orang hebat, wanita-wanita hebat di 8. Jadi aku mau banget gitu dengar, atau nanti Raya mungkin bisa share untuk adik-adik kelas Raya mendatang yang mungkin punya kelebihan istimewa seperti Raya sekarang dan untuk kita semua di sini. Oke, silakan Raya. Iya, di 8 kan? Iya. Iya. Untuk kalian semua, rekayasa perangkap lunak itu nggak serem, yang apa gitu. Iya, jadi di sini guru-gurunya asik banget, dan di sini semua pelajaran itu dimulai dari nol dan bisa menjadi base untuk kita semua, bisa menjadi ikut-ikut lomba semua disertai. Oke. Iya. Jadi lebih merata ya. Iya, jadi lebih merata. Terus juga untuk bisa ikut berbagai macam perlombaan ya, Rai. Iya, Kak. Terus juga kita di sini dibimbing dari nol, terus menjadi apa ya? Menjadi ahli IT seperti itu kurang lebihnya. IT. Iya. Amin. Nah, kalau misalkan tips and trick terhadap everything yang bikin kita jauh lebih improve, kalau dari Raya tuh gimana? Apa, Kak? Tips and trick untuk kita bisa lebih improve. Improve-nya tuh dalam arti kita ya lebih tough, lebih kuat, lebih semangat. Yang teman-teman yang lagi down bisa jadi bangkit untuk mulai lagi. Itu kalau dari Raya tuh gimana? Iya. Ya, dikat dulu ya. Apa ya?
kita bisa trick and trick ya. Atau ya udah ya ke situ aja sampai yang tadi yang SMK 8. Belum. Udah mau udah Trick mau and trick lah. Soalnya kamu mau jawabin kan perkenalan apa? Oh ya. Emang bisa? Ya udah enggak apa-apa. Bisa sih? Aku kenal dan nyebut-nyebut. Oh enggak. Ya ya udahlah ya. Ya udah enggak apa-apa. Enggak apa udah ya. Oke. Apa ya trick? Udah, berarti ini kita langsung ke closing statement aja ya. Penutup. Berarti nggak ada yang tadi kak? Berarti yang tadi nggak jadi. Atau tetap masuk? Siapa pun ya? Palingan tadi kan Raya udah kasih tahu tips and trick yang buat warga 8. Itu udah ya, cukup sih. Udah kak. Udah. Aku bingung kak sama. Iya. Ya nggak apa-apa, berarti kita lanjut aja. Ini udah buat bisa dilanjut. 1, 2, 3. Nah, berarti kita udah dapat juga nih tips and trick untuk semua warga Tradevis, untuk yang teman-teman akan nonton dan untuk teman-teman yang soon akan menjadi warga Tradevis. Tapi nggak berasa ya, ini udah di penghujung segmen podcast kita. Jadi kita harus mengsudahi nih Nochan dan juga Raya. Nggak berasa ya, nggak berasa ya. Teman-teman berasa nggak sih yang di belakang layar? Enggak ya? Kurang lama ya? Apa kurang cepat? Kurang lama? Kurang lama. Kurang lama ya? Berarti satu kata, kasih kita satu kata yang menurut kalian itu adalah keywords, adalah kunci. Adalah kunci nggak tuh? Kunci dari segala kunci ya kan? Tadi satu kata ya? Ulang. Satu kalimat yang bikin kalian jadi sekarang dan itu adalah kunci dari segala kunci versi kalian tuh apa? Di Raya dulu deh, baru aku. Kakak aja. Kamu dulu. Bener-bener sweet kali ya? Oke. Sweet. Oke sweet. Sweet. Iya. Oke, dari Raya duluan. Jangan pernah takut untuk bereksplor di dunia digital sekarang dan tetap semangat. Oke. Jangan pernah takut untuk eksplor di dunia digital sekarang dan Iya. tetap semangat. Semangat. Oke. Kalau dari Nocha? Fokus pada tujuanmu dan jangan lupa untuk mencoba. Salah, ulang. Ulang. Oke. 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 Fokus. Tadi tips and tricknya satu kalimat lah yang menjadi kunci dari seorang Noval Chandra. Oke, kalau bagi aku itu fokus pada tujuanmu dan cita-citamu tanpa harus takut. Jangan. One more. Aduh, katanya banyak banget nih. Apa ya? Apa? Fokus pada. Bingung. Iya, bingung dikit. Oke. Oke, kalau satu kalimat kunci dari seorang Noval Chandra itu apa sih? Oke, jadi satu kalimat untuk kata kunci aku, jangan pernah takut untuk mencoba. Jangan pernah takut untuk mencoba ya, karena kalau nggak Yes. coba nggak akan tahu hasilnya. Betul, karena belum. selesai. Karena suatu kesuksesan itu berawal dari percobaan dan dari kegagalan. Kegagalan itu pasti guys, tapi dari kegagalan itu pasti kita akan terus berkembang menjadi seseorang.
Amin. Amin. Oke, tadi kita udah dapet pengalaman, kita udah dapet cara atau tips and trick biar survive. Kita juga udah lebih satu step lebih mengenal tentang narasumber kita hebat di segmen kali ini. Dan kita harus berpisah ya, kita harus berpisah. Tapi jangan khawatir karena waktu Tradivis berbicara tidak hanya di segmen ini, tapi juga akan ada segmen-segmen yang gak kalah menarik, yang tentu akan kita hadirkan, akan kita luncurkan sampai dengan nanti satu periode ke depan. Oke, Nochan, Raya, terima Iya, kasih. Kak. Terima kasih kembali. Banyak udah mau diwawancarai, udah mau membersamai kegiatan hari ini, yaitu sharing terkait seluruh pengalaman yang udah kalian tempuh semasa itu. Nah, mungkin itu saja. Sekian dari podcast tentang inspirasi perjuangan dan peran kesetaraan gender di SMP Negeri 8 Jakarta bersama dua speaker hebat kita, Naufal Chandra dan Amina Raya, bersama Inaya Nurzara. Pamit undur diri, sampai jumpa di segmen WTB. Waktu Tradivis berbicara selanjutnya. Sampai jumpa.